RUU ini secara pribadi saya melihatnya sebuah RUU yang dirindukan tetapi juga disesalkan. Kalau dulunya di zaman Soekarno kita sudah dikenal sebagai macan Asia, Bang. Pergantian era, pergantian masa, kita jadi terbelakang. Nah, pertanyaannya, apakah kita mau terus menjadi negara yang terbelakang, ya, atau kita mau melompat, ya paling nggak menjadi macan Asia kembali? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Ya. Selamat datang Bung Ade Irfan Pulungan. Makasih Bang Julpan Lindan. Jadi tenaga ahli utama KSP ya. Ya. KSP ini harus saya perjelaskan. Kepala Staf Kantor Staf Presiden. Ya harus lengkap Bang KSP-nya Bang. Sebutkan Bang. Jangan sampai nanti kata orang koperasi simpan pinjam. Ya makanya. Kantor Staf Presiden. Dan itu kan Kepala KSP kan sekarang Pak Muldoko, masih Jenderal Muldoko ya, mantan Panglima TNI kita ya. Ya mudah-mudahan Pak Muldoko juga sehat. Ya. Amin. Supaya gimana tiap hari mendampingi presiden kan. Amin. Paling tidak di internal istana ya. Iya. Kalau di luar udah lain lagi yang mendampingi. Bung Ade juga sekarang sebagai caleg ya, calon anggota legislatif dari Dapil Sumatera Utara 1, yaitu Kota Medan, Deli Serdang, Tebing Tinggi, Sedang Bedage. Nah, saya masih hafal itu. Dari Partai Persatuan Pembangunan. Ya, insya Allah terpilih Bung Ade. Amin. Makasih ya. Bang Julpan. Apalagi di Sumatera Utara ini kan biasanya daerah pertempuran Sumut 1 ini tokoh-tokoh semua di situ ya. Kata orang dapil neraka. Dapil neraka. Tapi biasanya di tengah-tengah neraka ada surga dikit. Amin. Bung Ade masuk di surga itu. Amin. Ya kan? Ya jadi Bung Ade, kita hari ini ya ngomongnya gaduh-gaduh aja. Tapi fokus kita memang persoalan yang juga banyak dipersoalkan oleh banyak kalangan, yaitu mengenai soal rancangan undang-undang perampasan aset. Ini nggak selesai sudah lama sekali ya. Ya artinya kan ini pasti kalau di KSP kan nampaknya menjadi ujung tombak ya. Termasuk draftnya dari rancangan undang-undang ini kan. Itu juga salah satu tugas KSP ya. Untuk melanjutkan ini. Kemudian kan sudah diserahkan ke Kumham ya. Ke DPR sudah. Tapi prosesnya kan dari KSP kemana dulu? Menteri Kumham kan? Bukan. Ini inisiatif pemerintah. Penggodokan materinya itu di Kumham. Kumham itu bersama instansi terkait. Itu ada kejaksaan, ada kepolisian, ada Polhukam, dikoordinasikan oleh Polhukam. Terus ada Kementerian Keuangan ya, kalau nggak salah. Ada beberapa instansi terkait itu yang membahas draft materinya. Draft materinya. Ya, kemudian baru disampaikan ke DPR untuk masuk ke pembahasan legislasi ya. Sudah di legislasi baru. Sudah surplusnya sudah diberikan oleh Presiden ke DPR per Mei 2023, awal Mei 4 kalau nggak salah tuh sekitar 4 Mei ya surplusnya udah diberikan. Nah sekarang kan bolanya ada di DPR. Sampai sekarang ya DPR belum mengagendakan pembahasan formalnya tentang draft RUU ini. Satu hal ya, secara hukum kita lihat mengenai rancangan, kita membutuhkan adanya
undang-undang perampasan aset ini kan memang untuk mencegah terjadinya korupsi kan gitu. Iya. Dan bagaimana aset negara yang sudah dikorupsi itu dikuasai oleh individu Bisa kembali, itu dirampas. bisa kembali. Nah sekarang itu kan undang-undang itu tidak ada. Jadi orang masih bebas lenggang kangkung juga, Iya. ya kan? Setelah dia keluar dari penjara masih kaya raya, Iya, betul. karena asetnya masih ada, Iya. gitu kan? Nah inilah problem yang kita hadapi, gitu. Iya, iya. Nah sebenarnya inti daripada rancangan undang-undang yang dirumuskan di KSP ya awal tuh draftnya itu seperti apa? Ya tentu kalau menurut saya Bang Julvan ya, RUU ini secara pribadi saya melihatnya sebuah RUU yang dirindukan, tetapi juga disesalkan. Kenapa dirindukan? Pasti kita semua merindukan ada sebuah peraturan ya membahas tentang masalah korupsi ini biar tuntas lah. Iya. Penyelesaian ataupun pencegahan preventif yang dilakukan oleh pelaku-pelaku tindak pidana korupsi itu biar ada jera. Kalau kata orang Medan kapok lah dia. Ya, efek jerahnya. Ya kapok gitu kan. Nah, itu yang dirindukan oleh kita semuanya, oleh publik, oleh masyarakat. Karena kata Presiden Jokowi kemarin di hari Arkodia terakhir itu, korupsi itu merupakan juga yang menyengsarakan rakyat, sekaligus yang menghambat pembangunan. Nah, sekaligus disesalkan ya, tentu orang-orang yang tadinya mendapat kalau bisa dikatakan kenikmatan kah, kemudahan kah, dia akan terganggu dengan adanya undang-undang ini nanti, ya kan? Pasti hal-hal yang kemarin dia bisa lakukan semudah itu, ini tidak akan bisa terjadi lagi gitu. Jadi lagi enak tidur, dicolek pula lagi kan. Itu kan. Jadi kalau kata orang, zona nyamannya terganggu gitu. Siapapun pasti kesal itu. Kesal, makanya tadi saya bilang, ini RUU yang dirindukan sekaligus disesalkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita semua ini masuk dalam kelompok klaster yang merindukan undang-undang ini, sehingga kita harus mempercepat pengesahan ini, atau kita masuk dalam kelompok yang menyesalkan, jadi mengulur-ngulur waktunya. Nah, itu nanti kembalilah kepada publik yang melihatnya. Ya ini makanya kan bola kan di tangan DPR. Ya. Nah, sebenarnya kan DPR, ya walaupun kita katakan ada person sifatnya yang melakukan penyalahgunaan jabatan di DPR kan ada, tapi kan tidak semua. Dan sebagian besar saya yakin, masa sih anggota DPR semuanya menyimpan aset-aset yang nggak beres kan nggak juga kan. Nah tapi kan dari mereka itu yang kita harapkan justru mempercepat. Ya sebenarnya kan kalau di DPR ya pengalaman saya itu, kalau ada hambatan kemacetan pembahasan undang-undang, kalau memang pimpinan partai mendorong supaya ini cepat jadi, saya kira cepat. Tapi kalau dilepas kepada DPR kan banyak kepala. Betul. Banyak kepentingan. Banyak kepala. Kalau diserahkan kepada pimpinan partai kan cuma 9 orang. Berumbuk dia duduk bagaimana ini undang-undang. Bisa sambil makan siang ya Bang ya. Ya kan? Ayo kita ngomong sama presiden lah. Ya kan? Jadi kalau kita serahkan ke anak buah itu misalnya PDIP ada berapa orang anggota DPR ya kan? Walaupun tidak semua ya, itu kan adanya di komisi ini komisi 3. Komisi 3 kan? Komisi 3 pembahasan. Nah, 50 orang. 50 orang ini kan tinggal diarahkan saja supaya ini kan cepat selesai. Nah, tapi saya nggak tahu ya, sebelum draft ini dibuat, ada nggak koordinasi dengan DPR? Pasti ada Bang. Pasti komunikasi secara informal itu pasti dilakukan. Karena memang yang kami lihat juga ada beberapa teman-teman DPR itu yang seperti tadi mendorong untuk percepatan ini. Tapi itu kan secara personal Bang. Tidak punya kekuatan secara institusi kelembagaan.
ya kan? Nah, kembali lagi secara formalnya itu kan harus mengikuti prosedural tahapan-tahapan mekanisme yang ada di Iya, DPR sendiri. Nah, disitulah mungkin tadi saya katakan ini undang-undang RU yang dirindukan sekaligus disesalkan. Nah, kita nggak tahu nih siapa yang Rindu, siapa yang sesal. merindukan Hmm. undang-undang ini, ya RU ini Ya. supaya dipercepat disahkan ya, atau siapa juga yang menyesalkan karena mungkin tadi bisa dibatasi apa yang selama ini mereka patut diduga melakukan ya terhadap hal-hal yang katakanlah menyimpang terhadap kerugian negara dan lain Iya. sebagainya gitu. Nah, itu yang makanya kami di kantor staf presiden juga mengingat mendorong ini baik itu melakukan proses komunikasi informal dan juga kemarin kami sempat menawarkan bagaimana kalau misalnya dari pemerintah dan dari DPR membentuk semacam gugus tugas, Bang. Jadi di gugus tugas itu udah bisa kita lakukan komunikasi informal. Artinya pendekatan secara psikologis lah. Iya, iya, iya. Karena metode gugus tugas ini itu pernah kami lakukan dalam pembuatan percepatan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Bang. Iya, iya. Yang itu sudah hampir 19 tahun. Hampir 9 tahun. 2 masa periode DPR. Itu pembahasannya molor. Iya, iya. Nah, di kami lakukan ternyata berhasil. Ternyata sebenarnya kalau kita melakukan komunikasi, dialog, Iya, iya. berunding, musyawarah, mufakat, sekat-sekat komunikasi itu bisa cair. Dan undang-undang perampasan aset ini itu pasti lebih mudah penyelesaiannya karena tidak ada kepentingan eksternal kan. Ini kan ansih kalau bicara eksternal paling kan eksekutif yudikatif. Artinya pihak swasta kan tidak terlibat di sini. Gitu kan. Tidak terlibat langsung. Ya, tapi kan dia bisa mempengaruhi juga terhadap pengaruh orang yang mendapatkan kewenangan, kekuasaan, Bang. Ya memang, tapi kalau ke aset kan begini. Kalau aset kan artinya dia aset swasta itu kan jelas asal usulnya kan gitu. Ya. Nah, kalau pejabat ini kan memang harus dilaporkan. Betul. Gitu loh. Beda misalnya kalau kita bicara undang-undang misalnya minuman beralkohol. Wah, itu eksternal pengusaha itu punya Ya, kepentingan. punya kepentingan. Ya. Tembakau. Ya. Masuk undang-undang tembakau yang sampai sekarang nggak pernah disahkan tuh. Ya, ya. Udah selesai finish paripurna tapi tidak pernah disahkan. Ya karena tidak pernah diputuskan secara final di DPR ya. Ya, ya. Nah, mungkin karena faktornya saya lihat itu ada intervensi-intervensi dari pihak swasta barangkali punya kepentingan Eksternal ya. eksternal lah. Nah, ini sebenarnya ini lebih mudah ya. Makanya tadi seperti Bung Adi bilang bahwa ada approach psikologis yang dilakukan. Itu mungkin bisa lebih cepat, Bung. Ya, itu tadi saya bilang ini sesungguhnya sebenarnya ketika komunikasi dilakukan di lembaga pemerintahan birokrasi ya, eksekutif dengan komunikasi yang dilakukan dengan lembaga DPR legislatif ya, mencari solusi itu akan lebih mudah. Iya, iya. Nah, mungkin selama ini kan ego sektoral yang ada di pemerintahan yang memang kita akui masih ada, ya kan? Terus arogansi, mohon maaf nih, ego sektoral juga di parlemen itu jadi terbentur. Jadi kalau kita membangun komunikasi itu dari awal ya terhadap sebuah rancangan undang-undang, saya pikir nggak ada masalah. Karena ini kan persoalan perspektif pandangan sudut pandang mana ketika misalnya objek tertentu yang itu dibahas dalam perumusan secara formal kan. Kalau itu bisa diselesaikan saya pikir akan lebih mudah. Nah, kami itu tadi saya bilang metode itu pernah kami lakukan. Alhamdulillah, Bang. Setelah kami bentuk gugus tugas, itu pembahasan secara formalnya kalau tidak salah saya tidak waktu lama, hanya sekitar 11 hari, nggak sampai 2 minggu. Itu gugus tugas itu ad hoc untuk satu undang-undang atau semua undang-undang? Satu undang-undang. Oh, satu undang-undang. Di situ jadi setiap ada undang-undang
Ya, itu bisa dibikin. inisiatif Nah, dari kantor staf presiden ya. ya, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, yaitu ada Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kumham, Kementerian KPPA, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, KSP, 5 instansi pemerintahan, dan kita melakukan terus kita lakukan considering secara informal kepada DPR. Jadi karena itu inisiatifnya DPR, undang-undang kekerasan seksual itu inisiatif DPR, kita minta, ayo mana nih, ayo kita considering. Berapa kali kami melakukan considering untuk membahas pointer pasal-pasal itu, norma-norma yang terjadi. Kan pembuat undang-undang ini, pemerintah dan DPR kan mempunyai sudut pandang ya, perspektif ya, dia membuatkan pasal-pasalnya, norma-normanya. Nah itu kan harus disampaikan, diterjemahkan si pembuat undang-undang ini, apakah dari pemerintah atau DPR kan. Nah kalau itu undang-undang, RU-nya dibuat oleh DPR, dia kan harus menyampaikan. Pemerintah kan harus membuat DIM-nya kan, Iya. DIM-nya. Nah jadi harus ketemu, jadi harus terbangun dialognya, emosionalnya Iya. harus terbangun. Harus sering ngopi-ngopi. Iya, nah itu. Kalau nggak ada ngopi-ngopi selesai. Bung Ade, Ya, kita kan sebenarnya sudah ada undang-undang pemberantasan korupsi ya. ya, Ya. Yang salah satu menahirkan yang namanya KPK kan. ya. Nah, kira-kira apa undang-undang pemberantasan korupsi ini apa memang kurang efektif atau memang secara hukum masih ada kelemahan-kelemahan sehingga kita perlu membuat undang-undang perampasan aset lagi? Ya, ini mungkin ya, kalau menurut saya perlu penguatan supaya mungkin hari ini masih celah-celah kosong yang dilakukan oleh mereka yang melakukan kejahatan tindak pidana korupsi itu. Kan secara teorinya hukum, Bang, penjahat itu kan lebih pintar dari sebuah regulasi yang ada. Ya kan? Ya kan? Jadi makanya ketika misalnya seorang penyidik melakukan progres terhadap penyelesaian masalah hukum, pelaku penjahat itu dia lebih maju 1 langkah 2 langkah dari proses penyidikan yang ada. Ini mungkin sebuah penguatan ya, yang saat ini undang-undang pemberantasan korupsi sudah ada ya, lembaganya sudah ada. Tinggal cara-cara yang belum ada di undang-undang yang sudah ada ini kita akan sempurnakan dengan kita merumuskan RUU perampasan aset ini. Karena di RUU ini kan tidak hanya ada semacam kekuatan formal yang dilakukan oleh negara ya, merampas pada statusnya masih tersangka. Yang selama ini kan tidak mendapat dasar hukumnya, mengambil atau menyita atau merampas katakanlah harta dari pelaku tindak pidana korupsi ini. Nah, dengan undang-undang ini ada kekuatan formalnya. Jadi ketika misalnya walaupun dia belum berstatus sebagai terdakwa, dia masih diduga sebagai tersangka, negara mempunyai kewenangan untuk itu. Iya, kan berdasarkan laporan juga ya, laporan kekayaannya ya. Kan bisa dilihat di situ kan. Nah, kekayaannya ini kan kita selama ini kan tadi Abang sebutkan di awal tuh, ya hartanya dititipkan di sini, dia keluar dari menyelesaikan hukumnya, ya dia tetap masih survive, ya kan. Malah ketika dia keluar kesannya dia menjadi superhero, ya kan. Nah ini kan sangat ironis juga gitu. Padahal dia pelaku dari sebuah tindak pidana korupsi yang itu tadi menyengsarakan rakyat gitu. Kalau situasi sekarang karena tidak ada undang-undang perampasan aset, katanya kalau kamu mau korupsi jangan kecil-kecil, sekalian besar-besar, itu kan. Nah ini kan lain lagi, tergantung posisi. Kalau dia dapatnya memang jabatannya kecil ya dapatnya kecil, ya kan. Kalau jabatannya besar ya atau kesempatannya kalau kecil ya kesempatannya dapatnya kecil. Tapi kalau kesempatannya besar dapat besar juga. Tergantung alirannya ya. Ini yang memang menurut saya menjadi persoalan pokok itu. Ya. Nah yang dikhawatirkan kan ada
tumpang tindih nanti itu antara undang-undang tentang korupsi tadi, ya, dengan perampasan aset. Ya. Kira-kira ada tumpang tindih nggak itu nanti? Kalau saya melihatnya gini, tentunya kita tidak mencari persoalan yang lebih besar ya terhadap satu undang-undang dengan undang-undang yang lain. Tapi kita harus melihat melengkapi gitu, Bang. Melengkapi mana yang tidak diatur atau mana yang belum diatur di satu undang-undang, ya kita bisa melengkapi dengan satu undang-undang yang akan kita susun dan kita sahkan berikutnya. Supaya tadi itu, ya tadi saya bisa katakan persoalan hukum, ya kejahatan dan lain itu kan dia itu apa ya menyesuaikan dengan keadaannya masanya. Kadang tadi pelaku-pelaku penjahat itu dia lebih pintar dari sebuah proses dan hukum yang ada, karena hukum ini kan statis sifatnya, ya kan. Nah, jadi perkembangan masa saat ini ya kita harus merumuskan juga sesuai dengan masa yang ada. Gitu. Kalau kemarin misalnya oke lah dia tadi itu ada kesempatan karena kewenangan kekuasaan yang dia miliki, ya dia melakukan korupsi. Nah kemarin kan kita nggak berpikir wah korupsi itu sebenarnya sekarang ini udah diijon kata orang Bang, dan diijon dan terus nanti cara mendapatkannya bukan langsung lagi, sudah bertransaksi lewat orang lain, lewat bagaimana. Nah itu kan pola-pola yang berkembang. Yang sesuai dengan yang ada gitu. Nah, pola-pola yang berkembang itulah ini yang harus kita lihat, kita cermati supaya lebih mengecilkan perbuatan atau cara teknik pelaku kejahatan korupsi ini supaya dia memang dipersempit lah. Ruang geraknya dan dipersempit, dan kalau dia mempunyai niat ya memberikan warning, hati-hati, ya kan. Ini ada undang-undang yang nanti akan dirampas asetmu, ya, dan bisa dimiskinkan, ya kan. Ya, hukumannya berat gitu. Nah, ini kan sebagai warning juga kepada mereka yang punya keinginan, ya, punya kesempatan terhadap perilaku-perilaku yang melakukan pelanggaran hukum ini. Nah, kira-kira poin-poin penting apa saja ya yang di dalam perampasan aset ini yang sangat urgent gitu, yang sudah dirumuskan dalam draft undang-undang yang sudah dibawa ke DPR ini? Ya tentu metode beracara para penyidik ya. Dia agak lebih progresif ya, dan tadi itu negara yang dalam hal ini diwakili oleh penegak hukum, ketika memang satu pelaku terduga melakukan itu, dia sudah langsung bisa menyita asetnya yang itu menjadi bagian diduga terhadap sebuah tindak pidana korupsi itu. Kalaupun dia misalnya lari ke luar negeri, asetnya atau dia diberikan atau katakanlah disimpan oleh atas nama orang lain, nah itu bisa kita langsung sita. Kalau sekarang nggak bisa ya? Sekarang kan tidak punya kekuatan hukum Bang, ya kan? Baru bisa disita setelah ada putusan pengadilan. Makanya sekarang ini banyak pelaku itu ya sudah apakah menjual asetnya atau memindah tangankan asetnya kepada orang-orang lain. Kita nggak tahu orang lain, apakah keluarganya, sahabatnya, atau siapapun. Makanya, atau bikin perusahaan dia bisa, ini perusahaan induknya, holding, bikin anak punya cucu punya cicit, terus ke bawah. Dan menyamarkan pemiliknya siapa, ya kan? Nah itu. Udah dicicit nggak ada lagi, walaupun masih dia punya, dia yang berkuasa, ya kan? Tetapi kan namanya nggak ada di situ kan? Ya, itu menyamarkan. Nah, tapi nanti kalau ada
undang-undang perampasan aset itu kan bisa ditelusuri Bisa juga kan. ditelusuri. Nah, itu yang lebih detail lagi. Jadi tentu nanti penyidikannya akan lebih lebih komprehensif ya, akan lebih jelas. Ya, tidak hanya kepada dia, bisa jadi kepada keluarga-keluarga intinya atau kepada teman-teman yang dekat. Nanti kan transaksi keuangan ya bisa kita lihat. Makanya instansi-instansi terkait yang dalam kaitannya yang menjadi irisan dari undang-undang ini, dia mempunyai kewenangan memberikan data terhadap tindakan perbuatan pidana korupsi ini, Bang. Kalau saya kan udah berkali-kali membuat laporan LHKPN itu ya. Itu kan kita salah satu yang kita tanda tangani Ya, memberikan otoritas ya, kepada KPK untuk mengecek rekening ya, terutama ya. Jadi KPK bisa membuka rekening kita lewat PPATK. PPATK Ya, tanpa lagi minta perlu izin kepada kita. ya, Karena kita sudah memberikan kuasa ya, gitu kan selama kita menjadi pejabat itu. ya, Atau 4 tahun setelah menjabat itu masih ya, bisa. ya, Nah, sebenarnya itu sudah cukup membantu ya. ya, Tetapi memang itu setelah kita tahu mau ngapain, nggak ada undang-undangnya kan. ya, Nanti bisa di pra-peradilan atau bisa dituntut lagi. Jadi problemnya jadi lari dari persoalan pokok ya. ya, ya, Itulah yang sekarang menghambat lembaga-lembaga hukum kita ini untuk bertindak lebih secara cepat, lebih cepat dan lebih progresif. jauh. Ya, ya itu tadi. Jadi kecepatan pelaku dengan kecepatan penindakan hukumnya sepertinya kalau sekarang ini lebih cepat pelakunya, Bang, Iya. ketimbang penindakan hukumnya. Makanya dengan adanya undang-undang RUU perampasan aset ini, biar kecepatan penindakan hukumnya dia akan langkahnya lebih progresif. Jadi punya dasar gitu. Kalau kita bicara sekarang ini kan lebih banyak ke aspek pidananya ya. Pidana. Tetapi perdatanya kan sebenarnya perampasan aset ini kan lebih ke perdata ya. Gimana nih? Tentu itu kan bagian dari sebuah kejahatannya, Bang. Ya. Benarkah memang misalnya aset yang diindikasikan dari sebuah kejahatan korupsi itu ya bagian sebuah perbuatannya atau tidak? Jadi memang nanti mungkin ya dihitung berapa diduga aset kerugian negara yang dilakukan oleh pelaku ini gitu. Nah, itulah yang dilihat, itulah yang menjadi dasarnya asetnya harus dirampas. Iya. Gitu. Ya kan? Ya kalau misalnya nilai nominalnya kurang dari kerugian negara, ya bisa saja tadi itu apakah ada aset lain. Nah, ini tentu yang lebih dikedepankan itu adalah melihat kerugian negaranya seberapa besar yang dia lakukan. Iya. Makanya dimungkinkan untuk asetnya dirampas oleh negara. Itu kan nanti mungkin ada aturannya ya, dipisahkan. Ya. Mana memang hasil korupsi, Ya. mana yang bukan hasil korupsi, itu ada di undang-undang ya. Ya, nanti itu secara teknisnya juga ada turunannya, Bang. Ya, supaya lebih detail. Apakah nanti lewat PP ya, atau nanti Perpres ya, supaya penyidik juga punya dasar, penegak hukum dia punya dasar lebih jelas dan terarah melakukan penindakan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana korupsi ini. Mumpung ini kan kita mau pilpres nih. Iya. Ya kan, mau pilpres. Kemudian tentu harapan kita, kalau nggak salah satu, saya lupa salah satu, semuanya setuju ya. Para capres ini semuanya setuju akan mempercepat terwujudnya RUU ini. RUU rancangan undang-undang perampasan aset. Nah, kita tidak tahu juga sejauh mana seriusnya. Ini kan bicara kampanye kan. Ya, kampanye betul. ini semua di otak semua keinginan disampaikan. Ya. Tapi mana yang nanti
mereka betul-betul Realisasinya perjuangkan, atau enggak ya? realisasinya seperti apa kita belum tahu ini. Ya, Nah, sejauh mana kalau pandangan Bung Ade ya mengenai pentingnya peran seorang presiden, baik ya tentu yang sekarang maupun yang akan datang ya, ya, ya. untuk melakukan pemberantasan korupsi dan khususnya juga terhadap perampasan aset ini. Ya kalau memang para capres ya, 3 paslon itu katakanlah menyampaikan visinya terhadap pemberantasan korupsi, ya memang kita lihat itu menjadi prioritas dari program-program yang ditawarkan kepada pemilih gitu. Yeah. Tapi tentu memang tidak terlepas kita melihat realisasi dan eksekusinya. Benar nggak tawaran-tawaran itu terjadi kan gitu. Yeah. Karena persoalannya kan begini Bang. Kalau saya melihat ya visi seorang presiden dan program seorang presiden itu yang menjalankan itu kan tentu tataran di bawahnya. Ya. Ya. Anggota kabinetnya. Ya. Nah sekarang bagaimana mengawal program-program itu yang dijalankan oleh aparat di bawahnya, pembantunya. Yang kedua, kalau itu nanti bersentuhan dengan kebijakan lain, katakanlah sektor lain, tadi saya katakan misalnya dengan parlemen, legislatif. Nah, bagaimana cara melakukan komunikasi itu? Ya, namanya sebuah undang-undang dalam konteks konstitusinya, ya itu kan harus disetujui oleh parlemen. Yeah. Nah, ini undang-undang perampasan aset ini inisiatifnya dilakukan oleh pemerintah. Ya, nah sekarang bagaimana parlemen menyetujui itu? Sudah berapa bulan tuh? Dari surplusnya mulai sejak Mei, Bang. Mei, Sekarang 6 bulan kan? Ya. Sejak bulan Mei Ya, 2023. Nah, kita mengharapkan undang-undang ini bisa disahkan ya sebelum masa berakhirnya periodisasi DPR periode ini, atau mudah-mudahan masa sidang sebelum reses, iya kan? Nah, kan nanti DPR ini kan demisioner tanggal 20 Oktober. 1 Oktober kan dilantik. 1 Oktober dilantik. Ya. Kalau presiden yang tanggal 20 Oktober. Berarti kita harapkan itu September itu batas akhir itu sudah bisa diselesaikan ya. Ya, kalau bisa di masa sidang sebelum selesainya kampanye Pilpres ya alhamdulillah bisa disahkan. Nanti kalau yang nggak terpilih lagi jadi anggota DPR, cepat kali setujunya itu. Kalau yang terpilih, nanti dulu loh. Nanti dulu katanya kan. Tapi kan ada Bung Ade di sana mengawal kalau terpilih nanti. Amin, ya. Amin. Ya mudah-mudahan Bang. Ya, dan ini memang harus diwujudkan segera. Ya, karena ya, ini ya tadi, memang ini sebenarnya kalau rakyat pasti merindukan. Merindukan. Bahkan menurut saya kalangan pengusaha-pengusaha juga merindukan ini. Ya bukan itu ya, kalangan pemerintah juga merindukan. Karena kalau nggak mereka kena hujat terus. Betul. Satu orang yang buat salah, hampir semua dianggap merata. Kan? Ya, kena getahnya merata. Betul. Gitu. Itu problem. Ya itu kan. Kemarin juga kita lihat ketika misalnya Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam ya sudah meminta kepada Komisi 3 untuk segera dilakukan percepatan pembahasan RUU perampasan aset. Sempat ribut-ribut itu. Ya kita dengar beberapa videonya viral kan gitu. Yang dari PDIP bilang kita ini Korea semua. Kalau mau lobby ketua umum. Nah, itu makanya hari ini statusnya progresnya RUU itu ada di DPR. Nah, pemerintah sudah sampai mana ya kalau bisa dipantau? Masih katanya di pimpinan, Bang. Jadi di pimpinan belum DPR dibawa ke paripurna ya? Belum. Oh. Itu. Kita juga nggak tahu kenapa masih tertahan di pimpinan. Jadi jadi 6 bulan di pimpinan. Ya, Komisi 3 juga belum bisa ngapa-ngapain karena belum ada persetujuan. Belum ada rekom. Biasa kan dari presiden ke pimpinan ini, pimpinan baru salurkan ke komisi terkait kan. Ya, atau badan legislasi kan, baleknya. Ya, yang terkait akan membahas ini masuk di mana. Baru diajukan ke paripurna, paripurna sah ini untuk dibahas, diteruskan. Iya. Nah, itu yang belum. Itu yang masih kita tunggu. Makanya apa alasannya pimpinan DPR harus itu kita nggak tahu Bang. Menahan ini.
Itu Ini satu kewenangan berita baru ini, pimpinan DPR sudah menerima surprise-nya. surprise untuk rancangan undang-undang ini, tapi belum di follow up ya, Ya, belum di follow up ya. Jadi kita mau tanya kepada siapa ini? Kepada pimpinan, kita harus tanya kepada pimpinan DPR. Ya, padahal kan kalau kita bicara undang-undang Cipta Kerja, ya. ya kan, undang-undang apa, yang pajak itu, pajak amnesti, Tax amnesty. tax amnesti, ya kan, itu kan cepat sekali Cepat selesai. sekali. Bahkan undang-undang KPK Ya, itu ya. lebih cepat lagi Ya, kan. ya. Nah, kenapa ini lama gitu kan? Nah, itu. Nah, itulah kondisi real yang hari ini. Kita juga nggak tahu kan. Itu tadi saya bilang ini RUU yang sepertinya ada yang merindukan Ya. dan ada yang menyesalkan. Jadi kalau persoalan capres mencapres ini bagaimana ini Bung Adi ini? Kan apa? Kalau kita bicara kan nggak enak juga kita sebagai ya kita sama-sama orang politik kan. Nah, mengharapkan kita mendapatkan yang terbaik ya untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Ya. Kalau P3 kan mendukung Pak Ganjar sama Pak Mahfud ya. Ya. Saya dengar di bawah juga agak ramai nih ya. Ada sedikit-sedikit riuh rendahnya ini. Ini kalau bicara tentang politiknya tentu saya tidak akan mengatasnamakan sebagai kantor staf presiden, Bang. Oh iya dong, jangan dong. Kita ngobrol aja nih. Iya kan? Karena sebagai caleg. Ya, itu dua hal yang berbeda kan tentu posisi saya. Ya tentu kita kan semua berkeinginan kelanjutan pembangunan ini tidak terhenti adanya pergantian presiden. Iya, iya. Iya kan? Oke, ada apa konsep-konsep atau visi yang berbeda. Itu kan bagian dari sebuah pandangan ya, bagian sebuah strategi, bagian dari sebuah rencana ke depannya ketika dia memimpin. Tapi bagi saya secara pribadi saya melihat ya kita ini harus menjadikan negara kita ini negara yang kuat, negara yang maju. Jadi kita jangan tetap berada di tempat yang sama. Kita harus mempunyai keinginan, kemampuan, kita harus bisa melompat dan dihargai, dihormati oleh negara-negara lain. Kalau dulunya di zaman Soekarno kita sudah dikenal sebagai macan Asia, Bang. Iya kan? Iya. Itu kan fakta sejarah. Ya, tapi pergantian era, pergantian masa kita jadi terbelakang. Iya. Nah, pertanyaannya apakah kita mau terus menjadi negara yang terbelakang ya atau kita mau melompat dengan semangat yang kuat dengan kebersamaan kembali ya paling enggak menjadi macan Asia kembali atau menjadi negara maju atau yang dihargai. Jangan macan besar, macan tutul dulu lah. Yang penting, yang penting macannya kan. Ya gitu. Kalau saya selalu ya menganalogikan diskusi sama teman-teman itu menganalogikan misalnya seseorang ketika berumah tangga kan pasti punya target waktu, Bang, punya rencana, punya program ya yang dibicarakan antara pasangannya ya tahun pertama, tahun kedua, 5 tahun pertama kita harus punya misalnya tempat tinggal, transportasi, ya kan, terus berikutnya nanti kita harus saving anggaran buat kehidupan anak, kesehatan, pendidikan anak kita mau berapa. Tapi pikiran-pikiran seperti ini makin buat semakin banyak orang takut kawin. Enggak. Ini kan berat kali. Bukan, ini kan memang realistis, Bang. Iya, betul, yang betul. harus dijalankan, ya kan? Maksud saya adalah itu kalau kita melihat negara, ya tentu kan kita harus berpikir ya negara kita ini harus menjadi negara yang maju dengan semua potensi yang ada. Kita kata lagunya Koes Plus, tongkat jadi tanaman kan, tongkat kayu jadi tanaman. Nah, kenapa enggak kita yang mengurus dan mengelola? Itu kan
bukan lautan tapi kolam kolam susu susu. gitu. Ya kan? Nah, kan sangat ironis kalau kita malah tidak mendapatkan kenikmatan dari hasil Ya, yang ada di alam kita ini gitu. sekarang ini kalau kita lihat juga dari debat-debat itu ya, capres ini ya. Kemudian dari media sosial juga sudah banyak mengungkapkan masing-masing Ya, saling memojokkan kan. ya, Yang ya, kita takutkan ini tidak mencuat tiba-tiba meledak. Nah, ya, tapi kan sekarang sudah terbuka ini. ya, Kalau terbuka ini artinya rakyat kan sudah merasa terwakili. Oh, saya sudah diomongin. ya, Apa yang saya rasakan, apa yang saya inginkan, itu sudah dibicarakan, sudah diomongkan ya, lewat media sosial oleh para tokoh-tokoh, para yang orang melakukan koreksi, orang yang melakukan mengkritisi pemerintah kan gitu. Nah, sekarang ini kan kalau kita lihat tekanan kepada Pak Jokowi ada, ada. bukan dari kekuatan politik. Ya artinya maksud saya bukan dari partai politik, bukan juga dari parlemen, bukan juga dari internal pemerintahan. Nah, tetapi kan upaya-upaya itu kan dilakukan oleh apakah namanya budayawan, apakah namanya intelektual, aktivis kan gitu, LSM dan lain-lain itu kan ada. Itu kalau di istana di daerah ya lingkungan istana lah, bagaimana itu merespon? Ya tentu perbedaan pendapat, kritikan itu pasti ada Bang, ya. Karena kita melihatnya tidak ada orang secara pribadi yang sempurna, sempurna yang diinginkan oleh orang tersebut. Iya. Ya, pasti ada kelemahan. Tapi paling tidak yang nyata yang bisa kita lihat dan kita bisa rasakan. Beliau ini orangnya bekerja Bang. Iya, iya benar. Ya. Kalau kerja tuh nggak ada yang Bekerja dan ada hasil nyatanya, Iya. ada faktanya gitu. Dan itu dirasakan oleh masyarakat. Iya, iya. Makanya pada pesan Pak Jokowi di awal sekali, ya, semua aparat pemerintah itu harus bekerja, ya, melayani dan tidak hanya delivered katanya, tapi ada apa dirasakan, ada nggak dirasakan dari apa yang sudah kita lakukan. Kalau masyarakat katanya belum merasakan, ya berarti harus ditingkatkan. Kalau merasa wah ini tidak baik, ya berarti harus dirubah, berarti harus dilihat. Nah itulah yang menjadi landasan kami, ya pemerintah, untuk benar-benar semua yang dilakukan itu lah buat kepentingan masyarakat, buat kesejahteraan masyarakat. Apa yang dia lakukan misalnya membangun infrastruktur, ya apapun dalam bentuk infrastruktur kan itu buat kepentingan masyarakat, buat daerah gitu. Iya. Jadi kemajuan yang ada itu ya kita harus mengakui, ya. Hari ini misalnya Abang mungkin dari Aceh perjalanan ke darat Ke Medan. Itu udah lebih Relatif kurang 2 jam lah. nah, Berkurang artinya 2 lebih jam. ringan kan. Nah, Nanti akan berkurang 4 jam misalnya. iya. Yang kedua, ada banyak alternatif transportasi yang menjadi pilihan, iya kan? Kalau punya uang pakai udara. Iya. Kalau punya Mobil pakai darat. Agak lebih lancar. Nggak punya mobil naik bus. Ya kan? Atau akan dibangun nanti kereta. Ya kan? Jadi banyak Kalau alternatif. kereta udah agak sulit di Aceh. Karena saya mendapat informasi karena jalan kereta dulu itu sudah dipakai untuk jalan tol. Berarti harus bangun baru ya. Ya. Tapi saya kira kalau sudah ada tol, ya sebenarnya kereta nggak perlu lagi. Ya. Karena transportasinya kan udah lancar, aksesnya juga udah banyak ya. Jadi kan Pak Jokowi ini kan selalu mengatakan membangun infrastruktur, konektivitas satu daerah ke daerah yang lain. Supaya ada apa? Supaya ada mobilisasi barang dan orang yang terjadi. Nah dengan mobilisasi barang dan orang itulah tercipta pergerakan ekonomi. Nah pergerakan ekonomi itu kan ada di daerah itu. Ya itulah peningkatan pendapatan masyarakat di kawasan itu yang dilalui oleh barang dan orang itu. Kita ini kan sekarang begini, Bung ya.
tidak bisa lagi kita membangun sesuatu berdasarkan selera. Ya, Itu kan nggak boleh. Selera pemerintah, selera rakyat kan gitu. Ah. Kalau selera rakyat misalnya, mari kita bangun lagi kereta api di Aceh. ya, Tapi nanti belum tentu juga mereka mau naik kereta api, ah, ya kan? Kita ambil contoh misalnya di Jakarta. Kita ada yang namanya kereta di mana kemana-mana sudah ada, ah, ya. Lalu busway sudah ada. Tetapi kan berapa persen yang menggunakan transportasi umum itu ya, dibandingkan dengan menggunakan transportasi pribadi misalnya. ya, Itu problem karena kan ini belum terbiasa. ya, ya, Walaupun memang dalam jangka menengah panjang nanti kemungkinan ini bisa akan sukses ya. ya, Makanya kan harus dengan sabar ya. ya, Nggak bisa langsung kita serta-merta ya, ya, orang Indonesia atau Jakarta akan memanfaatkan kendaraan umum, ya, transportasi umum itu seperti di Malaysia atau Australia misalnya, atau di Jepang misalnya. Orang datang taruh sepeda, kunci naik kereta kan kemana-mana gitu. Kalau di sini kan kita nggak, kita lihat motor itu masih jutaan itu di jalan. ya, ya, ya. Nah, itulah. Ya memang kebijakan yang dilakukan hari ini itu buat kedepannya. Jadi kan nanti bisa jadi setelah semua terbangun dengan baik, itu kan ada perubahan mindset, Bang. Ya, setuju saya. Mindset itu kita. Perubahan mental. Ya, dari biasanya orang menggunakan transportasi pribadi, ya, sarana fasilitasnya sudah disiapkan oleh negara, orang akan beralih dengan sarana transportasi massal. Nah, itu kan perubahan. Yang tadinya orang merasa egonya, harus pakai mobil pribadi karena adem, nggak terlalu capek, ya kan, dan lebih tenang misalnya. Nah, tapi kedepannya kalau memang itu menjadi kebutuhan, ya akan orang lebih senang menggunakan transportasi massal. Apa? Dia nggak capek, nggak stres di jalan, ya kan, nggak pusing kepalanya. Bensin hemat. Bensin hemat dan biaya pengeluaran akan semakin ringan. Ya. Jadi memang itu mindset tadi. Saya setuju sekali, mindsetnya harus dibangun. Baik, Bung. Saya kira kita udah 1 jam hampir ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang berbagai hal tadi. Saya kira tentu masyarakat sudah mendapatkan apa yang dia butuhkan lah dari informasi tadi, terutama itu tentang undang-undang perampasan aset itu. Artinya pemerintah sudah ambil inisiatif. Nah, tinggal sekarang DPR. DPR sekarang tertahan ya, bukan ditahan ya, tertahan di pimpinan. Belum diproses. Kalau diproses kan pasti dibahas di Balek, kemudian Komisi 3, kemudian dibawa ke paripurna dulu kan, paripurna tok, setuju, baru mereka kepada berikutnya kan akan dibahas itu ya. Nah, kita tunggu, ini banyak sekali. Kita pernah juga di sini mengangkat bahwa ada partai yang baru seperti PSI mengatakan bahwa kalau kami ada di sana akan segera katanya ingin mensahkan ini. Walaupun kita kan tahu nggak gampang. Ya, masuk di DPR itu kan kandang singa juga semuanya. Ada macan-macan, gajah segala macam. Ya kan? Dalam konteks semangatnya berbeda-beda gitu. Jadi kita contohkan binatang itu bukan di sana binatang. Maksud contoh kan binatang itu kan bagaimana kalau singa itu kan dia pengen cepat, ya kan, ada yang mau lambat dulu, ada macam-macam lah pertimbangannya kan. Kalau diartikan nanti di sana kita bilang singa-singa, wah ini kok melecehkan. Ya mudah-mudahan lah nanti apa yang menjadi perdebatan publik ya selama ini dan kemarin waktu pas debat Capres juga menjadi sebuah pembahasan ya. Salah satu materinya, mudah-mudahan pemegang kekuasaan ya di parlemen bisa terbuka hati dan pikirannya, Bang. Untuk ini ya. Untuk benar-benar melihat ini menjadi kepentingan kita semua. Betul. Ya kan? Kepentingan supaya kita punya keinginan, kita punya kemauan untuk kita sama-sama memberantas korupsi ini, supaya negara kita bisa menjadi negara yang sejahtera, pembangunan bisa menjadi lebih baik lagi, ya. Semua yang kita niatkan, semua yang kita harapkan
itu berjalan sesuai dengan waktu dan kemauan kita semua. Ya, itulah harapan kami di sini, saya dan tim Unpacking Indonesia ini, yang mengharapkan orang seperti Bung Ade ya itu terpilih Amin, menjadi amin. anggota DPR, kemudian Amin, bisa amin. bersama kawan-kawan yang punya sepikiran, Ya. seide, ya kan, dengan Amin. kemauan yang sama untuk segera mewujudkan ini, Bung Ade. Amin. Paling tidak kita berpikir ke depannya ya, apa yang kita lakukan, siapapun pemangku jabatannya, Ya. profesi atau peran apapun di kita, apakah di pemerintahan, apakah di politisi atau di pihak profesional, kita memang harus berpikir, kalau saya lihat adalah ada dua aspek, Bang. Pertama, kita tetap menginginkan negara kita ini menjadi negara yang maju, disegani dan kuat. Iya. Ya, sosok Pak Jokowi kan sangat dihormati sekarang di dunia internasional. Kemarin baru-baru itu kita melihat bagaimana Erdogan Iya. merangkul tangan Pak Jokowi Iya. di KTT Oke. Oki, luar biasa itu. Kedua, pada saat sebelum dilakukan kunjungan Pak Jokowi ke Gedung Putih, Biden memeluk Pak Jokowi dari belakang. Itu kan tidak semua pemimpin negara bisa diperlakukan seperti itu. Iya, iya. Artinya ada penghormatan yang dilakukan oleh sosok personal Pak Jokowi. Nah, kita harus berpikir, kita harus memberikan arti dalam kehidupan kita. Yang kedua, tentu ya pikiran kita, tindakan kita, perbuatan kita ya harus buat bagaimana masyarakat ini, kita harus merubahnya dari mindset berpikir yang tradisional, ya dia harus kita ajak untuk berpikir ya sesuai dengan masa hari ini. Karena besok itu, Bang, kalau saya katakan selalu sama teman-teman dan para junior, yang kita hadapi itu bukan lagi kompetisi orang per orang, tapi kompetisi pertarungan orang dengan teknologi, manusia dengan teknologi. Teknologi apa? Ya bisa dalam bentuk robot, ya kan? Dan Jadi sudah terjadi kan? ya makanya itu yang kita hadapi sekarang. Jadi anak-anak cucu kita itu akan dihadapinya. Iya. Jadi persaingan orang per orang itu sudah selesai, ya kan? Hari ini bukan lagi persaingan saya dengan Bang Julfan. Itu persaingan 20-30 tahun yang lalu kompetisi itu. Nah sekarang ini persaingan teknologi kan, kemampuan intelijensi, kemampuan kecerdasan, dan itu yang harus kita hadapi. Nah bagaimana masyarakat ini harus beradaptasi dengan perkembangan zamannya. Nah itu yang sama-sama nanti kita bisa sampaikan kepada publik ya. Sama-sama kita coba mengajak semuanya. Ya kita harus berpikir buat pembangunan negara ini supaya NKRI ini bisa menjadi besar negara maju. Gitu, Bang. Amin. Baik, Bung Bantu Ade, doanya. terima kasih ya Makasih, atas makasih. kehadirannya. Makasih. Bang Julpan ini termasuk orang yang saya kagumin. Karena perjalanannya kan kita sama-sama di satu organisasi Iya. HMI, dan ya walaupun politiknya lompat sana lompat sini tapi on the track, punya karakter. Iya. Aktivis yang punya karakter. Nah, aktivis yang punya karakter itu tidak tergoyahkan dengan godaan-godaan apapun, ya kan? Ya itu bagus, Bang. Jadi nggak semua aktivis itu. Saya tadi mau bilang amin. Tapi Amin ya Rabbal Alamin. ya Rabbal Alamin, ya kan? Amin ya Rabbal Ya. Alamin. Ya. Nggak apa-apa lah, masa gara-gara ada capres pakai nama amin terus kita tidak mau mendoakan amin, ya kan? Jangan juga. Siap. Ya, Makasih Bang baik, Bung. Ya, Julpan terima udah kasih. diundang di sini. Ya, sampai Alhamdulillah. jumpa lagi ya. Siap. Makasih.